Oke, halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini dan pada kesempatan video kali ini kita akan, membahas satu mesin lagi dan untuk CTF kali ini, sebenarnya platform ini belum gua coba untuk bikin video ya, baru kali ini. Platform yang akan kita coba mainkan adalah, Fullnix ya. Jadi untuk CTF dengan tipe boot to root, channel ini tuh baru, main di full hub aja, tapi, di video kemarin gue udah bilang kalau misalnya, platform itu akan, bertambah seiringnya waktu. Nah, ini adalah salah satu platform yang akan, muncul juga di channel ini, yaitu Fullnix. Dan ya, nama mesinnya sekarang adalah, Explorer. Sebenarnya, mesin ini itu udah berhasil di-root ya, dan untuk write up versi tulisannya itu ada di GitHub. Jadi kalau kalian pengen, baca write up versi teksnya, silakan, berkunjung ke GitHub gua pribadi, linknya ada di, deskripsi. Nah, eee alamat IP dari mesin ini, itu kalau kalian lihat di sini adalah 192.168.56.119. Jadi, nanti alamat IP ini akan kita scan, kemudian kita akan cari vulnerabilities-nya, lewat, beberapa tools yang akan, gua gunakan. Nah, karena basic-nya ini udah beres, jadi gue sebenarnya udah punya beberapa, hasil dari scan Nmap, kemudian ada dari GoBuster juga biar, nggak terlalu lama nunggu Nmap scan-nya ya. Tapi tentu, apa namanya, untuk memulai, gue biasanya selalu nge-scan si alamat IP-nya dengan, Nmap. Kalau di Phone Hub itu biasanya target dari mesin ini itu nggak ada, jadi kita harus cari terlebih dahulu. Untuk mencarinya bisa menggunakan, fping atau netdiscover kalau kalian pakai Kali Linux. Tapi karena di sini dia udah ada ya, jadi kita bisa langsung scan aja. Nah, untuk perintah nge-scan-nya itu sebenarnya tergantung dari, kalian, mau cuma seperti ini, itu bisa, atau mau dikasih beberapa option, itu juga boleh. Gua sendiri biasa nge-scan dengan Nmap itu, perintahnya seperti ini. Ya, seperti ini. Kita akan nge-scan Nmap, semua port-nya akan di-scan di alamat IP ini. Kemudian SC itu untuk script-nya ini, secara default ya SC itu kalau nggak salah. Kemudian I itu adalah versi dari, port yang akan nanti di-scan, jadi versinya akan keluar. Kemudian, ON Nmap scan ini akan, mengoutputkan hasil Nmap ini ke file dengan nama Nmap scan, kemudian dengan minimum rate, 5.000. Nah, hasil dari Nmap-nya kita bisa baca di sini. Dia hanya ada 2 port yang kebuka ya, yaitu, SSH port 22 dan juga port 80 HTTP. Jadi, kita bisa lihat di web browser nanti, dan kalau kalian lihat di sini ada robots.txt. Kalau kita lihat akses di sini, nah ini itu, berjalan ya. Nah, setelah menemukan ini, gue pribadi itu biasanya melakukan yang namanya web enumeration dengan menggunakan tools seperti GoBuster, kemudian, FFUF, dan masih banyak tools lainnya. Silahkan pilih salah satu sesuai yang kalian biasa gunakan ya. Gue sendiri biasa pakai GoBuster, dan hasil dari GoBuster itu seperti ini. Sesuai tadi yang ada di sini ya, ada robots.txt. Di dalam robot.txt itu ada satu disallow entry yang namanya adalah Explorer. Kita bisa verifikasi ini.
Ini robots.txt ini bisa kita buka lewat sini. Nah, kemudian di sini ada satu disallow atau satu directory atau satu folder yang tidak bisa kita lihat ya, walaupun sebenarnya bisa kita masukin. Di sini kita akan coba untuk akses Explorer. Nah, ini dia tampilan dari Explorer. Kalau kalian cari apa itu Explorer di Google, ini adalah web file manager ya. Nah, karena dia perlu login di sini, gue sendiri itu suka melakukan beberapa eksperimen terlebih dahulu. Yang pertama adalah mengecek apakah from login ini itu vulnerable dengan yang namanya SQL injection. Untuk payloadnya, kita bisa lihat di payload all the things, kemudian cari SQL injection di sini. Sebenarnya untuk mengeceknya itu kita tinggal menggunakan kutip saja seperti ini. Dan saat kalian klik enter, kalau misal ada error yang dimana ini errornya itu seperti ini ya, dan ini ada example payloadnya, kemudian ada errornya seperti ini, berarti itu biasanya vulnerable dengan SQL injection. Ketika kita login, di sini gagal, berarti dia tidak vulnerable terhadap SQL injection. Kemudian cara yang kedua adalah cari default credential dari si Explorer ini. Biasanya ketika kita menggunakan sebuah service seperti Explorer seperti ini, itu selalu ada yang namanya default credentials. Kayak kalau kalian pakai WiFi deh, biasanya router kalian itu punya default credentials atau username dan password default agar kalian bisa login ke router kalian untuk ngeganti setting atau ngeganti passwordnya gitu ya. Nah, kita bisa cari juga di Google di sini default credentials-nya, dan dengan bantuan Google di sini dikasih tahu kalau secara umum username-nya itu adalah admin dan password-nya adalah admin. Nah, kita bisa coba untuk memasukkan ini di Explorer ini, username-nya admin dengan password admin. Saat kita login, dan ya ini berhasil. Passwordnya tidak diganti sama sekali. Oke, itu dia. Kita klik OK, dan ini kalau di sini kalian lihat, ini sebelumnya belum ada ini ya, jadi kita akan coba remove saja. Nah, untuk user admin itu home directory-nya atau direktorinya ada di var www.html. Di Linux, kalau kita masuk ke sini ya, nih gue juga sebenarnya punya di sini. Ini itu isinya kalau di mesin ini itu adalah si Explorer-nya itu sendiri. Nah, karena kita sekarang adalah admin, yang dimana kita bisa menggunakan beberapa fitur yang hanya bisa digunakan admin, salah satunya adalah membuat dan juga menghapus user baru. Gimana kalau misal kita buat satu buah user yang direktorinya itu ada di home, sehingga nanti kita bisa masuk sebagai user dan mendapatkan user flag-nya. Sebenarnya kalau kalian baca write up orang lain ya tentang mesin yang sama, mereka itu menggunakan reverse shell di sini. Jadi mereka menggunakan satu payload reverse shell dengan PHP, kemudian nanti akan dijalankan di Explorer, dan shell-nya itu akan ditangkap lewat NC. Nah, untuk gue sendiri cara menyelesaikan ini adalah dengan membuat user baru dengan directory yang berbeda. Karena di sini admin itu direktorinya ada di var www.html, yang dia bisa akses hanyalah yang ada di dalam folder HTML. Nah, kalau kita bikin user baru dengan nama user kemudian passwordnya 123, di home directory-nya itu adalah
home, di mana ini adalah biasanya user kalian disimpan ya kalau di Linux. Kemudian show hidden items-nya kita pilih yes, dan permission-nya kita ganti jadi administrator. Kemudian kita akan aktifkan akun ini. Kita akan save, kemudian log out, dan login dengan username yang baru kita buat. Oke, ketika kita login, seharusnya kita sekarang mendapatkan flag usernya. Karena flag user itu adanya di home, dan flag root itu adanya di directory root. Dan kalau kita klik 2 kali, ini adalah flag usernya. Nah, sekarang karena flag usernya udah ada, langkah selanjutnya adalah mencari cara untuk mendapatkan akses root dan juga flag rootnya ya. Nah, gimana kalau tadi kita buat lagi user baru, tetapi kali ini dengan home directory-nya di root. Seharusnya kan dia bisa-bisa aja ya. Nah, kalau kita coba di sini, home directory-nya root, kita save, kemudian kita log out, dan kembali login, di sini itu tidak ada apa-apa. Nah, berarti gue harus cari cara lain supaya kita bisa masuk sebagai root. Nah, kalau tadi kalian lihat sorry, bentar. Di scanning nmap, dia ada yang namanya SSH. Nah, kita seharusnya bisa login menggunakan SSH. Untuk login menggunakan SSH, yang kita perlukan yang pertama tentu adalah username dari mesin tersebut. Yang kedua, tentu adalah passwordnya. Tetapi untuk user dan password, itu sebenarnya bisa kita crack dengan menggunakan Hydra ya. Tapi sebelum di crack, cara gue menyelesaikan mesin ini adalah dengan melihat credentials yang digunakan untuk membuat database ini. Nah, di dalam folder Explorer ini ada yang namanya config. Nih, ada yang namanya config.php. Ketika gue scroll ke bawah, ada dua baris yang cukup unik, yaitu db user dan juga db password. Nama usernya adalah root, dan passwordnya adalah access granted #1. Nah, dengan credentials ini, gue iseng aja nyoba untuk login ke SSH. Cara loginnya adalah SSH, kemudian username, alamat IP yang akan kita koneksikan, kita enter, dan passwordnya adalah db password ini. Dan ya, yang bisa kalian lihat di sini, kita langsung login sebagai root. Dan kalau kita lihat di sini, pwd, kita ada di directory root, yang artinya kalau kita list directory di sini, seharusnya ada file rootnya. Kita cat file root ini, maka file root itu berhasil kalian dapatkan. Nah, itu dia cara gue untuk menyelesaikan mesin Explorer ini. Kalau kalian mau coba untuk bermain CTF ini, linknya akan gue simpan di deskripsi. Jadi, ya itu saja untuk video kali ini. Kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Goodbye.